Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad faza fawzan adzima wa man yuti'illahi wa rasulahu. Santriawan santriwati Pesantren Kilat Ramadan SMK Hang Tuah 2 Jakarta serta pendengar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Santriawan santriwati serta pendengar semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Ramadan kali ini SMK Hang Tuah 2 Jakarta mengadakan pesantren kilat Ramadan online, yang mana Bapak diberi amanah oleh SMK Hang Tuah 2 Jakarta memberikan kultum kepada santriawan santriwati SMK Hang Tuah 2 Jakarta. Di bulan Ramadan ini ada satu amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Salah satunya yaitu makan sahur. Amalan yang disepakati oleh para ulama dan dihukumi dengan sunnah atau bukan wajib. Makan sahur ini sering sekali santriawan atau santriwati pastinya melewatinya karena alasannya mager atau malas gerak. Yang kedua adalah ngaber alias ngantuk berat. Banyak remaja-remaja sekarang ini melewati atau tidak pernah makan sahur. Ketika dibangunkan oleh orang tuanya untuk makan sahur, beribu-ribu alasan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ada istilahnya malas gerak, ada istilahnya ngantuk berat, ada istilahnya nggak usah sahur juga nggak apa-apalah, santai aja mah, santai aja bu, santai aja pak, saya kuat kok puasa sampai dengan beduk maghrib. Akan tetapi santriawan santriwati yang dirahmati oleh Allah serta pendengar semuanya, bahwa di dalam makan sahur kita akan mendapatkan satu barokah, dan ada 7 keutamaan di dalam makan sahur. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim
Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat satu keberkahan. Ini hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud barokah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan satu kebaikan, dan barokah itu pastinya bisa didapatkan oleh semua makhluk, oleh semua manusia. Akan tetapi manusia yang selalu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan yang mau meniatkan segala sesuatu di hatinya untuk beribadah. Namun patut diketahui bahwa barokah itu datangnya hanya dari Allah. Yang seperti Bapak katakan tadi, hanya bisa diperoleh bagi orang yang sungguh-sungguh, bagi orang yang benar-benar ingin mendapatkannya. Santriawan, santriwati SMK Hang Tuah 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di dalam makan sahur atau keutamaan makan sahur itu ada 7. Yang pertama adalah memenuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperintahkan dalam hadis yang sudah Bapak sebutkan tadi, dan juga berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu menjadi pemelihara bagi mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab, faqad faza fawzan adima wa man yuti'illahi wa rasulahu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Keutamaan atau keberkahan yang kedua, makan sahur adalah sebagai pembeda antara kita umat Islam dengan saudara-saudara kita yang Nasrani. Ini Rasulullah SAW mengatakan sebagai pembeda puasanya kita umat Islam dengan saudara-saudara kita yang Nasrani. Keberkahan atau keutamaan yang ketiga adalah dengan makan sahur keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani puasa. Berbeda dengan halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Imam Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dengan fisik yang kuat, karena diawali dengan sahur puasa kita, maka kita bisa beribadah dengan lebih giat lagi. Seperti halnya sholat berjamaah, seperti halnya tadarus Quran, dan lain sebagainya. Keberkahan atau keutamaan makan sahur yang keempat adalah waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika Allah turun ke langit dunia. Jadi makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia.
Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis Bukhari. Ma'asyiral muslimin, santriawan, santriwati, serta pendengar semuanya yang dirahmati oleh Allah. Jadi sepertiga malam yang terakhir ketika kita sahur, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, siapa saja makhluk, siapa saja manusia yang meminta ampunan, yang meminta apa saja, maka Allah akan berikan, maka Allah akan ampuni. Jadi mulai sekarang santriwan santriwati untuk selalu makan sahur. Keberkahan atau keutamaan yang kelima adalah waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang-orang yang beristighfar saat dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 17, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Kemudian Quran surat Az-Zariyat ayat 18, dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Di samping itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan doa-doa ketika bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Maha Pemurah dan menyukai atau suka memberikan maaf, dan memaafkanlah aku. Inilah doa yang sering kita panjatkan ketika di bulan Ramadan. Bahwasanya keutamaan atau keberkahan yang kelima, yaitu adalah waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar kepada Allah. Yang keenam, keberkahan atau keutamaan makan sahur adalah orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan ketika sholat subuh dikumandangkan. Jadi orang yang makan sahur pasti mendapatkan sholat subuh berjamaah. Dan barang siapa yang bisa menjawab azan ketika azannya sholat subuh, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Dan itulah merupakan suatu kebaikan. Serta yang ketujuh atau yang terakhir, keberkahan atau keutamaan makan sahur, yaitu makan sahur sendiri bernilai ibadah. Maka kalau sudah dikatakan ibadah, ini jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan satu ketaatan atau kebaikan kepada Allah, maka pahala suatu ibadah pastinya akan dilipat gandakan dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melakukannya. Santriawan, santriwati, serta pendengar yang dirahmati oleh Allah, Bapak berpesan mulai sekarang, mari sebelum kita berpuasa, awalilah dengan sunnah yang satu ini, karena banyak keberkahan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu makan sahur. Ingat, jangan lagi malas gerak, jangan lagi ngantuk berat ketika mau makan sahur. Dengan alasan apapun itu, kita harus rajin makan sahur
sudah Bapak sebutkan keutamaan-keutamaan yang banyak tadi. Demikianlah kultum yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Bapak dan bagi santriwan atau santriwati serta pendengar semuanya. Yang lebih baik setelah mendapatkan ini semuanya adalah mau disampaikan lagi kepada teman-teman atau santriwan santriwati yang belum mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat. Balighu ani walau ayat. Ini adalah tugas kita. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas berdakwah, tugas menyampaikan itu beralih ke diri kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sekali lagi bisa bermanfaat buat diri Bapak dan bagi para pendengar serta santriwan santriwati. Cukup sekian dan Bapak ucapkan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa dikumpulkan di surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.